Bangkitnya Dataran Hitam bab 1231 persaingan. Sementara Ford marah pada Minos, Troy terkejut karena orang seperti itu tidak hanya menikahi Gloria, seorang wanita yang sangat cantik sehingga dia bisa disebut Dewi, tetapi juga telah menghamilinya. Dia tidak mengenal Gloria dengan baik, tapi dia tahu Gloria bertanggung jawab atas gereja spiritual di wilayah utara. Karena dia sudah berada di level 69, dia yakin dia sangat berbakat dan akan memiliki masa depan cerah dalam organisasi semacam itu. Jadi, setelah mengetahui bahwa Minos telah menghamilinya, Troy sudah mempertimbangkan kekuatan pengaruh yang akan diberikan Minos, sesuatu yang diperlukan bagi siapapun untuk sejahtera di dunia ini. Orang ini memang melakukannya dengan sangat baik. Dia berpikir sambil melihat ke arah perut Gloria. Ford juga memandang wanita itu dan berkata, "Maukah kamu membiarkan laki-lakimu terus mengejar adikku? Sial, dia akan menjadi seorang ayah. Dan kamu menerima perilaku ini dari suamimu?" Ruth tidak menyukai campur tangan Ford dalam hubungan mereka dan melangkah maju. "Ford, jangan bicara seolah-olah kamu tahu apa-apa tentang kami. Egomu hanya terluka karena wanita yang kamu cintai menyerahkan dirinya kepada suami kita. Kalau begitu jangan melakukan pembicaraan bodoh ini. Bicaralah dengan Kara dan tinggalkan kami sendiri jika kamu ingin adikmu kembali. Kami tidak ada hubungannya dengan hubungan menjijikkanmu." "Papa." Troy membuka mulutnya mendengar perkataan wanita berambut hitam itu, akhirnya mengerti kenapa temannya begitu bergairah pada Kara. "Apakah kamu mendengar itu?" Seseorang di sekitarnya bertanya sambil tertawa dan menutup mulutnya. "Ada apa ya, kakak dan adik? Saya tidak menyangka orang seperti dia akan memiliki hubungan seperti itu." "Ceka, di beberapa bagian benua ini, hal seperti itu biasa terjadi. Mereka mengatakan ada seluruh keluarga yang fokus pada perkawinan sedarah, dalam beberapa kasus ekstrim bahkan pada kasus ibu dengan anak laki-lakinya, ayah dengan anak perempuannya." Seseorang mengomentari keingintahuan kontinental ini. Sangat buruk. Ketika komentar-komentar itu menyebar ke sekeliling, Ford akhirnya tidak bisa berkata apa-apa lagi kepada orang-orang itu, merasa malu karena rahasianya terbongkar seperti itu. Tapi karena hubungan semacam ini tidak dilarang dimanapun di benua ini, kemungkinan besar dia tidak akan mengalami konsekuensi negatif karena seseorang mengungkapkan rahasianya. Selain dari beberapa rumor, tentu saja. Dengan begitu, dia lari dari tempat itu dengan tergesa-gesa, diikuti oleh Troy segera setelahnya. Sulit dipercaya. Jadi Ford dan Kara melakukan itu? Troy memikirkan hal seperti itu. Brengsek. Tapi jika aku punya saudara perempuan seperti Kara, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan menggantikan dia. Mereka berdua akhirnya melewati jalur kelompok Minos, yang segera meninggalkan pintu masuk toko teknik spiritual itu. "Ayo, aku ingin menjual barang-barang yang kita kumpulkan selama perjalanan ke sini," kata Minos sambil tersenyum pada istrinya. Mengingat cincin spasial yang mereka kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Tidak semua item dalam cincin itu diperlukan untuk Dataran Hitam, jadi Minos tentu saja tidak akan membawanya kembali ke wilayahnya hanya karena tidak menghalangi mereka. Tidak, akan lebih bijaksana untuk menjualnya dan menggunakan kristal yang dihasilkannya untuk mendanai hal-hal yang dapat membuat perbedaan positif bagi negaranya. Jadi Gloria, Ruth, dan Abi segera mengikutinya melewati jalan-jalan kota sekte suci ini, meninggalkan orang-orang di area sebelumnya membicarakan apa yang telah terjadi. Di kawasan tenang kota itu, penuh dengan rumah-rumah berstandar tinggi, seorang wanita sedang minum teh spiritual di balkon lantai 2 rumahnya. Di sana, dia mengamati pemandangan kota markas sekte sambil mendengarkan rumor yang sudah menyebar di kalangan murid sekte tersebut. Nona muda, sepertinya Raja Dataran Hitam, putra Mai Si Coleman, sedang berada di kota kita saat ini. Seorang pria parubaya dengan rambut pendek beruban berkata dengan suara rendah sambil membuat posisi bawahan. "Oh, apakah anak perempuan itu ada di sini?" Orang suci spiritual tingkat 70 yang cantik dengan rambut hijau, kulit putih, dan tubuh proporsional sempurna ini bertanya ketika dia menoleh untuk melihat pria itu. Sekte suci dan sekte awan abu-abu memiliki hubungan saingan, tetapi tanpa permusuhan yang mendalam, seperti halnya sekte keluarga Minos dan sekte pembunuh suci. Karena itu dan fakta bahwa wanita cantik ini seumuran dengan Maisi, dia memiliki riwayat dengan ibu Minos dan tertarik pada pria tersebut. Pria itu lalu berkata, "Ya, Nona muda. Terjadi pertengkaran di depan sebuah toko di bagian tengah kota di mana dua murid kami dari wilayah utara berhadapan dengan sekelompok 3 wanita dan 1 pria. Murid Ford sepertinya telah mengenali Raja Dataran Hitam, dan kemudian mereka memperdebatkan beberapa masalah di wilayah itu." Dia berkata, mengingat informasi dari Perang Kemerdekaan Dataran Hitam, sesuatu yang telah menjadi perhatian bahkan sekte-sekte Kekaisaran Flaming. Konflik tersebut telah menghambat kepentingan sekte-sekte tersebut di wilayah tersebut, sehingga wajar saja jika orang-orang di organisasi tersebut mengetahui dasar-dasar konfrontasi tersebut. Karena pria ini mengetahui situasi di negara bagian Troy dan Ford selama dan setelah perang, dia tahu bahwa topik diskusi mereka menunjukkan bahwa orang tersebut memang Raja Stuart.
Dengar konfirmasi bawahannya, wanita ini, saingan Maisi dan salah satu calon penerus Master Sekte ini, berdiri dengan senyuman di wajahnya. Kalau begitu, bawa dia ke sini. Dia, anggota Sekte saingan, telah memasuki kota kita tanpa memberitahu pasukan kita. Jadi dia harus membenarkan dirinya sendiri di hadapanku, atau dia akan ditangkap. Sesuai keinginan nona muda, pria itu berkata sebelum pergi dengan tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah ini. Aku ingin melihat seperti apa rupa anakmu ini, Maisi. Dia tersenyum sambil menatap Cakrawala. Apakah dia dibandingkan dengan putriku? Hehe, menurutku tidak. Kamu membuka kakimu untuk orang udik dari wilayah utara, jadi dia mungkin tidak bisa dibandingkan denganmu, bahkan mengingat keunggulannya di tempat malang itu. Sementara itu, orang lain telah mengetahui kehadiran Minos di Sekte Suci dan sedang mengejarnya saat ini. Orang tersebut memiliki rambut merah seperti Ford, mata coklat muda, dan berada di level 68. Terlebih lagi, dia mengenakan jubah seorang tetua dari Sekte Suci, posisi yang tersedia bagi yang paling berbakat di organisasi itu ketika mereka mencapai beberapa parameter. Jadi orang seperti itu ada di sini, ya? Pikirnya sambil berlari mengejar jejak yang ditinggalkan Minos dan istrinya setelah mereka meninggalkan toko sebelumnya. Aku ingin melihat bagaimana orang yang menghancurkan negara asalku dan membuat kekacauan di wilayah utara. Pada saat yang sama, dia adalah putra Dewi itu. Dia teringat kekasihnya. Yang sayangnya tidak pernah memperhatikannya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menemukan targetnya. Minos Stuart, Dennis Red ada di sini untuk menantangmu. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1232 tantangan. Mendengar nama sosok terkenal di wilayah utara benua tengah itu, Minos, Ruth, dan Abi langsung menoleh untuk melihat orang yang memanggilnya. Adapun Gloria, dia hampir tidak tahu apa-apa tentang Dennis Red, pria yang telah memenangkan turnamen spiritual di masa lalu dan membawa keluarganya dari Lembah Merah ke negara bagian ini. Dennis Red, dari keluarga merah yang awalnya bagian dari kerajaan coklat, Abi bertanya dengan heran ketika dia melihat pria berambut merah itu. Yang dianggap sebagai salah satu orang paling berbakat dari kerajaan itu dalam 1000 tahun terakhir. Dennis Red menempati posisi pertama dalam turnamen spiritual yang dia ikuti beberapa dekade lalu. Setelah itu, dengan kesuksesannya di Flaming Empire, menjadi tetua di sekte ini, pencapaiannya dalam membesarkan keluarga merah ke level baru hampir menjadi legenda di Brown Kingdom. Orang-orang masih mengingat dan bercerita tentang dia hingga sebelum kemerdekaan Dataran Hitam. Lagi pula, lelaki itu bagaikan pahlawan bagi banyak orang, sebuah contoh kesuksesan yang bisa dicapai bahkan dari latar belakang yang sederhana. Ruth mengetahui kisah individu ini karena tuannya telah menceritakan hal tersebut kepadanya. Oleh karena itu, meskipun dia bukan berasal dari wilayah itu, mau tak mau dia memandang pria itu dengan sedikit rasa hormat atas pencapaiannya. Apakah ini Dennis Red? Dia bertanya-tanya, terkesan karena orang seperti itu sudah berada di level 68. Tapi di samping Minos, orang seperti itu bukanlah masalah besar. Dan betapa terkesannya mereka berdua sangat dikendalikan oleh hal-hal luar biasa yang Raja Stuart buat mereka lihat dan rasakan selama ini. Ya, ini aku, dia tersenyum ketika menyadari bahwa namanya tidak dilupakan. Bahkan setelah beberapa dekade sejak dia terakhir kali berada di kerajaan Brown. Minos memandang orang itu dan berkata, karena kamu, Lembah Merah menjadi bebas, yang akhirnya memberiku alasan untuk mengambil alih separuh wilayah kerajaan coklat. Terima kasih, kamu membantuku membuat negaraku lebih besar. Mendengar komentar tersebut, Dennis tidak merasa Minos menunjukkan rasa terima kasih kepadanya, melainkan berusaha memprovokasi dia. Ceka, jangan bicara seolah-olah aku ada hubungannya dengan apa yang terjadi di wilayah utara. Kamu melakukan apa yang kamu inginkan, jadi jangan libatkan aku di dalamnya. Ucapnya sambil menatap mata coklat Minos yang mengingatkannya pada Maisi. Namun meskipun dia jatuh cinta pada ibu Minos dan akan melakukan apapun yang diinginkannya jika ibu Minos berdiri di hadapannya, dia merasa sangat frustrasi melihat putranya, putra orang lain. Maisi tidak pernah memberinya kesempatan, jadi mau tak mau dia merasa sedikit sakit hati melihat putranya bersama Albert, seseorang yang sudah melampaui batasnya. Pokoknya, kamu mendengarku. Aku di sini untuk menantangmu. Dia berteriak sambil mengabaikan orang-orang di pinggiran alun-alun tempat mereka berada, yang sudah melihat ke arahnya. Lawan aku, Minos. Aku ingin melihat berapa level seseorang yang telah mengacaukan wilayah utara. Minos memandang orang itu dengan aneh, mencoba memahami apa yang diinginkan pria gila ini. Apa untungnya bagiku? Dalam hal ini, tidakkah kamu merasa bersalah menantang seseorang dari generasi muda yang beberapa level lebih lemah darimu? Jangan beri aku alasan itu. Aku tidak menantangmu untuk bertarung mati-matian atau menantang kehormatanmu. Aku hanya ingin sebuah pertandingan untuk mengetahui bagaimana generasi muda negaraku bertarung. Ucapnya, tidak merasa malu menantang seseorang yang levelnya lebih rendah. Minos tersenyum, mengira orang ini telah memberinya jawaban yang bagus. Maksudku, aku tidak peduli dengan tujuanmu. Jadi, aku tidak akan bertarung tanpa mempertaruhkan apapun.
Mata Dennis menajam, dan dia memikirkan sesuatu. Bagaimana dengan ini? Ayo kita lakukan pertandingan persahabatan, dan jika kamu bisa menahan seranganku selama 3 menit, aku akan memberimu armor tingkat menengah kelas 3. Armor kelas 3 tingkat menengah? Orang-orang di sekitar mengomentari hal ini karena barang seperti ini tidak murah, dan biasanya hanya ahli di kekaisaran yang memiliki barang dengan kualitas seperti itu. Tetapi bagi seorang tetua sekte, seseorang yang tidak jauh dari tahap ke-9, ini bukanlah hal yang aneh, jadi Dennis menggunakan kemungkinan ini untuk memikat Minos ke dalam perangkapnya. Oh, Minos menjadi tertarik dengan hal itu. Kamu sangat murah hati karena ingin memberiku baju besi tanpa aku melakukan apapun. Apakah semua orang di sini baik hati? Beberapa orang di sekitar tertawa mendengar nada provokatif Minos. Pria berambut coklat ini lalu bertanya, "Dan jika aku kalah, apa yang kamu inginkan?" Dennis tersenyum dan mengabaikan komentar provokatif tadi. "Kamu akan mengatur pertemuan antara ibumu dan aku." Apa? Bagaimana dia berani? Aneh sekali orangnya. Meminta bantuan dari seorang anak laki-laki agar bisa lebih dekat dengan ibunya. Saat orang-orang mengomentari hal ini, Gloria dan 2 wanita lainnya memandang Dennis dengan aneh. Apakah orang ini serius? Apakah dia melakukan ini hanya untuk lebih dekat dengan Maisie? Abi bertanya-tanya. Minos kemudian memasang ekspresi aneh, bukan karena dia iri pada ibunya atau menyadari ibunya menarik di mata pria lain. Tapi karena dia tidak mau harus berurusan dengan situasi yang ditimbulkannya, dengan orang-orang yang tertarik padanya, atau bahkan musuh. Dia memiliki kehidupannya sendiri dan hampir tidak memiliki hubungan dengan Maisie. Jadi, sangat merepotkan baginya jika ada orang yang mengira mereka bisa menghalangi jalannya karena wanita itu. "Aku tidak tahu kenapa kamu berpikir aku bisa membantumu, tapi tidak apa-apa." Dia berkata sambil mengambil langkah maju. "Di mana kamu lebih suka tersingkir? Ngomong-ngomong, tinggalkan armor dari cincin spasialmu atau aku harus mengambil semua yang kamu punya." Wow, dia pasti kesal. Orang yang sangat marah. Tapi itu sudah diduga. Pria itu hampir meminta pemuda ini untuk mengantarkan ibunya ke tempat tidurnya. Ini benar-benar menjengkelkan. Dennis menertawakan jawaban Minos dan menunjuk dengan salah satu jarinya ke area di dekat tempat mereka berada, tepat di taman umum itu, di mana orang-orang sedang berlatih terlihat di sana-sini. Ketika mereka sampai di suatu tempat di mana mereka bisa bertarung tanpa mengganggu atau membahayakan orang lain di sekitarnya, Dennis memilih salah satu orang yang menemani kelompoknya. Dia memberi individu itu, anggota lain dari Sekte Suci, baju besi yang dia janjikan pada Minos dan kemudian melihat lawannya ini. "Jadi, ada pertanyaan, ada aturan yang ingin kamu tambahkan pada duel ini? Bicaralah sekarang selagi masih ada waktu." Minos, yang matanya terpejam sekarang, berkata dengan suara rendah. "Tidak perlu. Aku akan segera menyelesaikan ini, jadi terserah padamu untuk memikirkan peraturannya dan mencoba melindungi sebagian reputasimu yang akan hancur." Mendengar hal itu, Dennis memasang ekspresi jijik, merasa bahwa ini hanyalah gen bajingan yang menjerat Maisie. "Baiklah, ayo kita mulai." Dia bersiap untuk memberi pelajaran pada Minos, bertanya-tanya apakah Maisie akan datang untuk membalas dendam atau untuk memenuhi taruhannya. "Bagaimanapun, aku akan punya kesempatan untuk bertemu dengannya lagi," pikirnya ketika Minos akhirnya bertindak. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1233 Penghinaan Publik. Saat pertarungan akan dimulai, Dennis memberi sinyal kepada Minos bahwa dia bisa bertindak terlebih dahulu, dan Raja Stuart hanya berdiri di tempatnya sementara matanya bersinar dalam warna pelangi. Mimpi tanpa batas. Sinar energi tak kasat mata mengalir dari mata Minos langsung ke kepala individu berambut merah, sangat mengejutkan Dennis dengan kekuatan pukulan ini. Dennis tidak siap dengan tingkat kekuatan yang digunakan oleh Minos, yang bahkan dapat melumpuhkan orang-orang setingkatnya yang memiliki serangkaian teknik tingkat perak yang lengkap. Sayangnya bagi Dennis, dia hanya memiliki 3 teknik dengan kualitas seperti itu. Tidak ada satupun yang merupakan tipe mental yang dapat membantunya melindungi dirinya dari serangan Minos yang kejam. Maka pada saat pukulan Raja Stuart menghantamnya, Dennis langsung terjatuh ke tanah, terjatuh seolah seluruh kehidupan di tubuhnya telah hilang. Tapi tentu saja dia belum mati. Minos tidak akan bertindak begitu kejam atau ceroboh terhadap sesepuh organisasi yang kantor pusatnya berada di sekitarnya. Minos hanya mengirimkan pikiran orang itu ke tempat di mana Dennis bisa mengalami mimpi buruk terburuk untuk membuatnya mengetahui tempatnya. Minos cukup kesal karena ditantang di akun Maisie, terlebih lagi karena orang itu mengira dia bisa berkencan dengan wanita itu dengan memanfaatkannya. Oleh karena itu, pria berambut coklat ini tak segan-segan membuat orang tersebut mempermalukan dirinya di depan puluhan orang di sekitar sambil mengalami pukulan mental yang dahsyat. Wow, dia benar-benar melakukannya. Dia bilang dia akan mengakhiri semuanya dalam sekejap mata, dan dia melakukannya. Itu luar biasa. Aku hampir tidak merasakan pukulan pemuda ini. Tapi dia melumpuhkan lawannya dengan teknik mental. Tetua itu menghancurkan reputasinya dalam hitungan detik.
Itu pasti rekor baru. Komentar dan tawa meletus di sekitar saat Minos berjalan menuju pria yang Dennis berikan baju besi taruhannya. Orang itu melihat Minos berjalan ke arahnya dan perlahan menutup mulutnya, masih terkejut dengan hasil dari semua itu. Orang ini adalah monster. Pantas saja dia menjadi diktator di wilayah utara. Beberapa orang telah mendengar percakapan Minos dan Dennis sebelumnya. Jadi mengenali orang itu sebagai Raja Dataran Hitam bukanlah hal yang sulit bagi pria tersebut. Karena itu, dia sekarang lebih memahami tentang berita sporadis dari tempat itu yang sampai ke Flaming Empire. Aku yakin armor itu milikku, bukan? Minos bertanya pada orang tersebut sambil meletakkan tangannya pada benda itu. Dia tidak membutuhkan baju besi itu karena dia memiliki orang lain dengan peringkat itu dan bahkan lebih tinggi dalam lingkaran spasialnya. Tapi hal-hal seperti itu hanya cocok untuknya dan, paling-paling istrinya. Jadi, armor yang dimaksud sangat berharga bagi Dataran Hitam, yang jalannya masih panjang sebelum bisa menghasilkan sesuatu dengan rating ini. Dengan itu, Minos merasa sedikit lebih baik setelah memasukkan benda itu ke dalam cincin spasialnya dan beralih ke istrinya. Sepertinya kamu sekarang telah melampaui semua pahlawan di wilayah utara, Minos, komentar Abi sambil tersenyum padanya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Sepertinya seluruh sekte ini sudah tahu kita ada di sini. Gloria berkata ketika dia menyadari betapa mudahnya Dennis mengenali mereka, menunjukkan bahwa rumor setelah berdiskusi dengan Ford sudah menyebar. Yah, tidak banyak yang bisa kita lakukan di sekitar sini, jadi sebaiknya kita tinggalkan kota ini. Minos mengatakan ini ketika tiba-tiba, pria yang menyerahkan armor sebelumnya meneriakkan sesuatu ke arah mereka. Apa yang telah kamu lakukan padanya? Apakah dia masih hidup? Minos berbalik dan memandangi tubuh Dennis yang pingsan. Dia terjebak dalam ilusi, tapi dia tidak dalam bahaya. Dalam 1 atau 2 hari, dia akan mampu menembus kondisinya saat ini dan pulih dari kerusakan. Serangan mental sangat dahsyat. Jika seseorang tidak memiliki perlindungan terhadap serangan semacam ini atau kekuatan mental yang besar, satu serangan dapat membuat orang tersebut mengalami koma selama berhari-hari. Terkadang berminggu-minggu. Tentu saja, jika pihak penyerang tidak mencoba membunuh pihak lain. Oleh karena itu, meskipun setiap jenis teknik memiliki jangka waktu, efeknya akan bertahan. Pukulan itu cukup untuk membuat Dennis tidak sadarkan diri selama jangka waktu tersebut. Setelah kata-kata dari Minos itu, dia memunggungi pria itu dan mulai berjalan menjauh dari sana, mengabaikan banyak orang yang penasaran di sekitarnya. Tapi saat mereka hendak meninggalkan kerumunan, Kaisar Spiritual tingkat tinggi berteriak ke arah mereka. Tunggu sebentar, Gloria dan 2 wanita Minos lainnya menoleh untuk melihat ke arah siapapun yang memanggil mereka dan segera melihat sekelompok 6 Kaisar Spiritual tingkat tinggi dengan senjata dan baju besi. Minos kemudian bertanya, apa yang kamu inginkan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa kami akan pergi? Orang inilah yang menantangku, dan aku yakin siapapun di sini tahu bahwa dia baik-baik saja. Yang mulia Minos Stuart, Anda telah memasuki markas besar Sekte Suci secara tidak teratur, jadi kami di sini untuk mengantar Anda ke seseorang yang mampu menilai kejahatan Anda. Riak bawahan saingan Maisi, menarik perhatian semua orang di area tersebut. Alis Minos mengerutkan kening, dan dia berkata, omong kosong apa ini? Apa aku masuk secara tidak teratur? Bagaimana? Aku melewati pos perbatasanmu. Istri-istrinya memandang serius orang itu, dan Gloria bertanya. Tidak ada aturan yang melarang pengunjung memasuki kota Anda. Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Pria sebelumnya berkata sambil menunjuk ke arah Minos. Orang itu adalah bagian dari Sekte Awan Abu-Abu, saingan organisasi kami. Jadi, bagaimana Anda bisa memasuki kota kami tanpa memberitahu kami dan berpikir semuanya akan baik-baik saja? Aku dari Sekte Awan Abu-Abu? Sejak kapan? Minos berkata tidak percaya. Rasa lucu betapa absurdnya pembicaraan orang itu hingga menimbulkan masalah baginya. Jika itu masalahnya, apa yang dilakukan gereja spiritual? Mengapa mereka belum memusnahkan seluruh Sekte Awan Abu-Abu dan keluargaku di Dataran Hitam? Jika aku adalah anggota organisasi itu, bukankah situasiku akan buruk? Wilayah utara mengabaikan hukum gereja? Minos bertanya. Menunjukkan kepada semua orang di sekitarnya bahwa orang seperti itu sedang mencari alasan untuk menimbulkan masalah bagi kelompoknya. Saya memasuki kota Anda sebagai anggota gereja spiritual. Jadi Anda ingin melanjutkannya? Dia mengambil simbol gereja yang diberikan Ibu Gloria kepadanya dan dengan serius memandang pria itu, mengancam orang tersebut. Bawahan rival Maisi itu akhirnya gemetar, tidak tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti itu. Brengsek, dia tidak menyangka Minos akan menunjukkan perlawanan seperti itu dan bahkan membeberkan informasi yang luar biasa, sesuatu yang mengejutkan. Bocah ini adalah anggota gereja spiritual? Sejak kapan? Bagaimana ini mungkin? Ditambah lagi, bagaimana dengan hubungannya dengan Sekte Awan Abu-Abu? Dia mengajukan beberapa pertanyaan pada dirinya sendiri, mencoba memahami situasinya dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1234 ide buruk.
Tapi, dia mencoba mengatakan sesuatu untuk menghentikan orang-orang ini pergi sementara rekan satu timnya saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka ada di sana untuk mendukung individu ini, namun mereka tidak ingin ada masalah dengan anggota gereja spiritual yang baru saja melewati kota ini. Adapun individu itu, dia mengikuti perintah, mencoba membawa kelompok Minos ke bosnya. Tapi, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jika kamu adalah anggota gereja, kenapa kamu masih menjadi Raja Dataran Hitam? Dia berhasil memikirkannya dalam waktu singkat yang dia miliki sampai saat itu. Gloria lalu berkata, saya yakinkan Anda bahwa suami saya adalah anggota gereja. Mengenai detailnya, Anda tidak perlu mengetahuinya. Orang-orang di sekitar mendengar hal ini dan terkesan. Namun tak seorang pun mencurigai kebenaran perkataan Gloria karena wanita ini mengenakan jubah hitamnya, seragam khas Uskup Agung. Tapi aku memintamu untuk ikut bersamaku. Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Dia berkata dengan suara rendah, merasa tidak aman dalam situasi mencoba berurusan dengan kaisar spiritual muda ini. Minos memandang pria itu dan bertanya, tentang apa ini? Bicaralah dengan jujur, atau aku akan pergi tanpa lebih memperhatikanmu. Karena dia berada di dalam sekte orang-orang ini, Minos bersedia mendengarkan apapun yang ada di balik situasi ini. Tentu saja, dia tidak akan menerima diintimidasi seperti sebelumnya, tapi dia berperilaku cukup baik untuk setidaknya mendengarkan pihak lain dan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu, dia tidak bersikap tidak masuk akal dan memberikan kesempatan kepada kelompok tersebut untuk membuktikan lebih ramah kepada dia dan istrinya. Pria itu menghela nafas setelah mendengar itu dan berkata, Nona mudaku ingin bertemu denganmu. Dia punya masa lalu dengan. Mendengar kemana arah komentar itu, Minos segera menyadari apa yang ingin dibicarakan orang tersebut dan berbalik untuk pergi. Katakan padanya aku tidak tertarik. Aku tidak peduli dengan hubungan antara kamu dan orang-orang di sekte awan abu-abu. Seperti yang saya katakan, saya bukan anggota organisasi itu, dan saya tidak akan menangani masalah sejarah Anda. Melihat itu, istri Minos mengikutinya sementara Ruth bertanya, kenapa kamu tidak menunggu dia selesai berbicara? Saya mendapat kesan bahwa, seperti Dennis Red, orang-orang itu akan membicarakan Maisi atau anggota keluarganya. Kata Minos sambil memasang ekspresi tidak ramah di wajahnya. Aku tidak punya kesabaran menghadapi orang-orang itu. Jika mereka ingin bicara, menimbulkan masalah, atau berteman denganku, mereka harus mendekatiku seperti orang normal. Mencoba mendekatiku menggunakan hubungan mereka dengan orang-orang yang nyaris tidak kumiliki. Tahu itu tidak akan berhasil. Istri-istrinya langsung memahami maksudnya dan tidak berusaha meyakinkannya sebaliknya. Mereka berada di sana untuk Dataran Hitam dan tidak memiliki hubungan dengan sekte awan abu-abu. Jadi, bagaimana mereka bisa membiarkan masalah yang berkaitan dengan Maisi atau orang lain menghalangi perjalanan mereka? Itu akan bertentangan dengan tujuan mereka. Jadi ketiga wanita itu setuju dengan gagasan untuk meninggalkan tempat ini dan menghindari terlibat dengan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat mereka pergi, bawahan saingan Maisi berdiri kembali dengan mulut terbuka, tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi tersebut kepada atasannya. Sungguh orang yang mengerikan. Dia sama sekali tidak sopan. Dia mengepalkan tangannya karena frustrasi melihat betapa menyebalkannya Minos. Orang itu bahkan tidak membiarkanku selesai berbicara. Bos, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Salah satu kaisar spiritual tingkat tinggi dalam kelompoknya bertanya ketika dia melihat kerumunan di dekat tempat Dennis telah dipermalukan untuk berpencar. Saat beberapa murid sekte suci perlahan-lahan menyelamatkan pria berambut merah itu, kata pria itu. Tinggalkan mereka, kita tidak punya pilihan, dan aku yakin nona muda itu tidak ingin masalah yang tidak perlu hanya terjadi pada mereka. Mendesah, kembali saja ke postinganmu dan lupakan saja. Dan itulah yang terjadi, nona muda. Pria yang menghentikan rombongan Minos tadi menjelaskan situasi sebelumnya kepada wanita cantik yang menyuruhnya. Saat dia selesai mendengarkan narasi itu, saingan Maisi memasang ekspresi jelek di wajah cantiknya, terkejut karena ada bajingan kecil yang berhasil melewatinya dan merusak rencananya. Dia tidak punya kekuatan, tapi dia cukup pintar menggunakan apapun yang dia miliki untuk keluar dari masalah. Ceka, dia mengepalkan tangannya dan merasa marah pada dirinya sendiri karena tidak pergi sendiri. Kau menangkan yang ini, putra Maisi. Dia mengatupkan giginya satu sama lain, tapi kemudian seorang wanita muda yang mirip dengannya muncul di tempat dia dan pria itu berdiri. Ibu, kamu meneleponku. Wanita muda ini, yang mungkin beberapa tahun lebih tua dari Ruth, bertanya, penasaran mengapa dia dipanggil dengan mendesak. Mendengar putrinya yang berharga memanggilnya, wanita itu kehilangan akal sehatnya dan menatap wanita muda yang dia panggil untuk menghadapi Minos. Naomi, aku memanggilmu ke sini untuk melawan satu orang, tapi pengecut itu menemukan cara untuk melarikan diri. Dia berkata ketika bawahan di sana memalingkan muka, berpikir ini benar-benar tidak bohong. Berkelahi, lolos. Siapa yang kamu bicarakan, ibu? Wanita muda cantik,
tinggi sekitar 1,7 meter, berbadan langsing namun dengan paha tebal, dan payudara kecil, bertanya ragu. Ya, ku dengar Putra Maisi Coleman ada di kota kita, dan aku mencoba mengatur perkelahian di antara kalian berdua. Tapi siapa yang menyangka anak itu akan ketakutan dan meninggalkan tempat ini begitu dia mengetahui niatku? Dia menyarankan sambil menepukkan salah satu tangannya ke salah satu bahu putrinya. Apakah begitu? Gadis itu memahami situasinya karena dia sudah mengetahui sejarah ibunya dengan Maisi. Maisi sangat cantik, dan di masa lalu, seorang pria yang disukai oleh wanita dari sekte suci ini telah jatuh cinta pada Maisi, meninggalkannya. Setelah itu, dia membentuk persaingan besar dengan Ibu Minos, setelah bertarung melawan wanita itu beberapa kali selama kompetisi generasi muda di Flaming Empire. Karena tradisi lokal mengatakan bahwa dendam satu generasi diteruskan ke generasi berikutnya, orang ini ingin menggunakan putrinya untuk mengalahkan Minos dan dengan demikian mengincar Maisi. Ya, tapi sekarang dia dan kelompok kecilnya meninggalkan kota. Pengecut sekali. Sayang sekali tidak pantas bagiku untuk memberinya pelajaran, Naomi. Oh, mata wanita muda cantik ini membelalak. Mau aku mencarinya, Bu? Mungkin aku bisa menghubunginya dan menunjukkan kepadanya apa arti kata kehormatan? Senyuman muncul di mata wanita berambut hijau itu. Baiklah, kamu belum melupakan tradisi keluarga. Sekarang pergilah, kalahkan orang itu dan biarkan dia kembali ke Sekte Awan Kelabu dengan pelajaran berharga dalam catatannya. Ya ibu, kata Naomi sebelum terbang menjauh dari sana, meninggalkan ibunya dan bawahannya sebelumnya. Nona muda, menurutku itu bukan ide yang bagus. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1235 perawatan keibuan. Apa yang kamu bicarakan? Wanita berambut hijau itu bertanya kepada bawahannya, memandangnya dengan aneh, tidak suka perintahnya dipertanyakan. Pria itu kemudian menjelaskan sendiri. Nona muda, saat aku tiba di tempat Minos Stuart akan membawanya ke sini, sepertinya dia baru saja selesai melawan sesepuh sekte, seseorang di level 68. Apakah dia melawan seorang tetua? Dan kenapa kamu tidak menggunakan alasan itu untuk menangkapnya? Dia memasang ekspresi kesal, tidak menyukai ketidakmampuan pria ini. Bawahan itu kemudian membela diri. Bukan seperti itu, dia tidak menyerang yang lebih tua. Dari rumor yang kudengar di sekitar ketika aku tiba di tempat itu, dia sepertinya ditantang oleh yang lebih tua itu. Wanita cantik itu terus menatapnya dengan alis terkatup rapat. Apakah kamu melihat dia berkelahi? Tidak, dia sudah menyelesaikan pertarungan ketika aku tiba. Tapi aku bisa menyadari bahwa Raja Dataran Hitam sepertinya tidak mengeluarkan energi apapun, meskipun dia menghadapi seseorang yang 7 tingkat lebih kuat darinya. Dan sejak muda Naomi hanya berada di level 67. Ceka, jangan bandingkan putriku dengan seorang tetua level 68 belaka. Ucapnya dengan nada syarat penolakan terhadap gagasan bahwa putrinya akan lebih lemah dari Putra Maisi. Tidak mungkin, bagaimana anak nakal dari wilayah utara bisa lebih kuat dari Naomiku? Dia bertanya-tanya dalam benaknya ketika dia mulai berkeringat memikirkan kemungkinan kekalahan lagi untuk. Tapi, semua orang berkomentar tentang bagaimana dia mengalahkan tetua itu dengan sekali pandang. Bawahannya menasihati karena dia tahu tugasnya adalah mencegah atasannya melakukan kesalahan yang mungkin akan membuatnya menyesal di kemudian hari. Aku ingin tahu seberapa kuat dia jika dia bertarung sekuat tenaga melawan orang itu. Apakah menurutmu Putra Maisi sudah lebih kuat dari dia dan aku? Dia memandang pria itu, mengira dia sedang mengolok-olok wajahnya. Keajaiban muncul setiap hari, Nona muda. Dia tidak mundur. Itu sebabnya aku memberitahumu. Anak laki-laki itu terlihat seperti monster. Dia tidak menghormati orang yang lebih tua dan menggunakan posisinya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi apa yang bisa dia lakukan terhadap Naomi muda? Dia akhirnya berhasil mendorong wanita ini untuk mempertanyakan apakah dia harus membiarkan putrinya mengejar Minos atau tidak. Brengsek, dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat terbang menuju tempat putrinya pergi. Namun Naomi menyadari Minos dan istrinya terlalu cepat sehingga ibunya tidak bisa menghentikannya. Karena kemampuan bawaan wanita ini, seseorang yang mampu mengidentifikasi posisi fluktuasi spiritual dalam jarak jauh, dia terbang langsung ke tempat keempat orang tersebut pindah dari kota ini. Dan dengan itu, saat ibunya menghubunginya, dia sudah menarik perhatian kelompok Minos. Minos Stuart, Naomi berteriak pada pemuda berambut coklat itu sambil menunjuk ke arahnya dengan salah satu tangannya, dengan ekspresi berani di wajahnya. Saya di sini untuk menantang Anda. Aku mendengar dari ibuku bahwa kamu melarikan diri dari pertarungan kita. Jadi aku di sini untuk mengajarimu arti kata kehormatan. Mungkin kamu akan menjadi pria sejati setelah hari ini. Dia menyelesaikan kata-kata anehnya, berhasil menarik perhatian istri Minos. Siapa itu? Abi bertanya pada Ruth dan Gloria. Siapa tahu, ngomong-ngomong, Minos memandangi wanita muda berambut hijau itu, yang cukup manis. Namun sayangnya, dia gila. Siapa kamu? Siapa ibumu? Dia bertanya keras-keras, mencoba memahami situasinya.
Sepertinya sekte suci penuh dengan orang-orang aneh. Dia mempertimbangkan sambil melihat wanita yang melayang sekitar 50 meter di depan tempat mereka berada di punggung Maida. Jangan pura-pura bodoh, Minos. Ibuku bilang kau kabur, tapi aku tidak akan membiarkannya berakhir seperti ini. Teriak Naomi. Tidak seperti kamu dan keluargamu. Kami mengikuti tradisi di rumahku. Karena kamu telah memasuki wilayah kami, wajar saja jika kami, anak dari dua rival, Maisi dan ibuku, berjuang demi kehormatan rumah kami. Alis Minos terangkat saat Gloria dan Ruth memandangnya. Kata si rambut merah. Minos, orang-orang di sekte ini adalah saingan berat bagi orang-orang di sekte awan abu-abu, tambah Ruth. Tuanku telah menceritakan padaku cerita tentang lawan-lawannya, dan menurutku gadis ini adalah putri salah satu dari mereka. Ini lagi, dia memejamkan mata, bertanya-tanya apakah dia harus menghadapi masalah seperti ini kemanapun dia pergi di kekaisaran. Dia kemudian memandang wanita berambut hijau itu dan berkata, siapa namamu? Naomi. Naomi, sejujurnya aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku tidak akrab dengan wanita ini, Maisi. Dia baru saja melahirkanku dan meninggalkanku di wilayah utara. Jadi aku tidak memiliki adat istiadat yang sepertinya kamu pikir aku mengerjakan. Dia dengan tulus berkata, menggunakan strategi berbeda ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, dan aku tidak punya niat melawanmu. Mendengar semua itu, Naomi merasa bingung, tidak tahu apakah Minos berbohong atau ibunya melakukan kesalahan dengan mengirimnya mengejar orang yang sepertinya tidak tahu apa-apa itu. Apa yang terjadi di sini? Dia menatap mata indah Minos dan merasa kasihan padanya. Apakah dia telah ditinggalkan di wilayah utara? Jadi dia tidak tahu apapun tentang sejarah kita? Namun sambil memikirkan hal itu, ibunya turun dari posisinya untuk menghadapi situasi tersebut. Mendesah, Maisi tidak mengajarimu apapun? Benarkah? Spiritual Saint bertanya ketika dia berhenti di depan Minos, melihat mata saingannya tertuju pada wajah pemuda ini. Sebenarnya Maisi telah mencoba mengajari Minos kecil tentang budayanya beberapa kali dia mengunjunginya di wilayah utara sebelum kematian Albert. Namun putranya tidak memiliki cukup waktu untuk belajar ketika ia masih muda karena ia tinggal di lingkungan yang sama sekali berbeda. Karena waktu kontak Maisi dengannya singkat, Minos sudah melupakan cerita itu. Belakangan, sebelum pengorbanan Albert, antara usia 7 dan 9 tahun, Minos sudah menaruh dendam terhadap ibunya dan tidak lagi mendengarkan ceritanya. Dengan cara itu, dia tidak tahu banyak tentang Flaming Empire atau keluarga Coleman dan adat istiadat mereka. Benar, jawab Minos sambil memandangi wanita cantik berpayudara besar ini. Dia melihat mata Minos dan tahu bahwa dia tidak berbohong. Karena dia seorang ibu yang hebat, dia melangkah maju dan memeluknya. Merasa kasihan pada lelaki yang tumbuh besar tanpa mengetahui bagaimana rasanya memiliki seseorang yang menceritakan sebuah kisah kepadanya, adat istiadat dari generasi ke generasi. Oh, sayangku. Bagaimana bisa wanita itu melakukan hal seperti itu pada pemuda tampan seperti itu? Sungguh orang yang kejam, aku selalu tahu dia tidak baik, ucapnya sambil memijat wajah Minos ke payudaranya. Rasa terharu, bangkitnya dataran hitam bab 1236 hampir melampaui. Ucap ketiga istri Minos dan putri dokter spesialis itu secara bersamaan, tidak mengerti bagaimana situasi saat ini bisa sampai pada titik ini. Sementara itu, Minos sedang mencium aroma khas tubuh ibu Naomi yang sedang memijat hangat sambil memeluknya. Sayang, bagaimana Maisi bisa melakukan ini padamu? Kamu sangat mirip dengannya. Dia berkata pada Minos sambil merasakan tangannya di punggungnya, tapi tanpa meremasnya dengan kuat. Minos terlalu terkontrol secara emosional untuk kewalahan dengan perilaku yang tidak biasa tersebut. Karena itu, selain memanfaatkan wanita ini dan menikmati payudaranya, dia juga menganggap situasinya sama anehnya dengan situasi wanitanya. Siapa kamu? Minos berhasil berkata setelah berusaha melepaskan bibirnya dari payudara kiri orang tersebut. Orang suci spiritual itu akhirnya menyadari bahwa dia belum memperkenalkan dirinya secara resmi dan menarik tubuh Minos menjauh sehingga dia bisa menatap matanya. Namaku Sibeli Bangs. Aku nona muda dari sekte suci, mantan saingan ibumu, Maisi Coleman. Dia berkata sambil tersenyum dan kemudian menunjuk ke arah putrinya. Itu putriku satu-satunya, Naomi. Dan kenapa kamu ingin bertemu denganku? Kenapa Naomi ingin melawanku? Minos bertanya dengan rasa ingin tahu. Wanita ini tampaknya memiliki temperamen yang agak aneh, jadi dia merasa aneh dalam situasi ini dan mencoba mengambil langkah mundur. Melawan orang gila, lebih baik berhati-hati. Kupikir kamu dan ibumu memiliki hubungan yang normal, jadi wajar saja jika kamu dan Naomi akan menjadi saingan. Tapi karena wanita keji itu tidak membesarkanmu sebagaimana mestinya, lupakan saja. Kata pakar ini, agak jujur tetapi juga tidak jujur. Sibeli terkejut saat mengetahui bahwa Maisi, yang tampak begitu baik dalam segala hal yang dia lakukan dan sangat berkomitmen, memiliki kekurangan dalam statusnya sebagai seorang ibu.
Dan mengetahui hal ini, dia dengan tulus merasa kasihan pada Minos karena dia tidak dapat membayangkan putrinya tumbuh jauh darinya. Tapi si Beli juga bertindak demi putrinya, tidak membiarkannya bertarung dan mungkin kalah dari seseorang yang beberapa level di bawahnya. Dalam dunia kultivasi, kemajuan seseorang sangat bergantung pada bakat bawaannya. Namun beberapa faktor eksternal dapat mengganggu perkembangan seseorang, sesuatu yang dapat membedakan antara hambatan terakhir pada tahap ke-6 atau ke-9. Salah satu dari banyak faktor yang dapat berdampak negatif terhadap kemajuan pengembangan spiritual seorang kultivator adalah kepercayaan diri, singkatnya, kestabilan hati dan pikiran. Tidak mudah untuk mengacaukan kepercayaan diri para kultivator, namun orang-orang yang sangat berbakat, ketika dihadapkan pada situasi ekstrim, secara halus rentan terhadap masalah seperti itu. Dalam kasus Naomi, dia adalah salah satu orang paling berbakat di generasinya, seseorang yang terkenal memiliki potensi yang dianggap lebih besar dari ibunya. Namun si Beli sendiri sudah sangat berbakat, bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi master sekte suci di masa depan. Jadi, jika dia bertarung dan kalah dari Minos, seseorang yang beberapa level lebih lemah darinya, posisi dan kepercayaan dirinya yang tinggi dapat menghasilkan peningkatan yang besar. Si Beli mengetahui hal ini dan ingin menghindari kemungkinan terburuk setelah diperingatkan oleh bawahannya. Jadi begitu, Minos menghela nafas ketika mendengar bahwa orang-orang merepotkan ini tidak lagi mengganggunya karena Maisi. Yah, terkadang berkelahi bukanlah cara yang tepat. Namun si Beli kemudian angkat bicara. Mengapa kamu tidak tinggal beberapa hari lagi di sekte kami sebagai tamu? Aku ingin mendengar ceritamu. Banyak berita dari wilayah utara telah sampai ke Kekaisaran dalam beberapa tahun terakhir. Aku bisa membayangkan, gumam Minos tapi segera menolak tawaran orang tersebut. Saya menghargainya, tapi perjalanan kita masih panjang, dan saya tidak ingin terlambat kembali ke negara saya. Begitukah? Sayang sekali. Dia menghela nafas tetapi kemudian memutuskan untuk memberi nasihat pada Minos. Yah, karena aku yang menyebabkan kesalahpahaman ini, izinkan aku memberimu beberapa peringatan. Oh, Minos memandang wanita itu dengan penuh minat sementara istrinya terus menatap si Beli yang masih berdiri di dekat Maida. Sekte Awan Abu-Abu sedang berperang dengan Sekte Pembunuh Suci, jadi hindari melewati area tersebut. Dia memberitahu kelompok Minos mengenai tempat ketegangan antara kedua organisasi tersebut. Juga, cobalah untuk tidak terlibat dalam masalah seperti yang sebelumnya di sekte kami. Kamu tidak memiliki musuh di sini, tetapi jika kamu ceroboh, kamu akan menghadapi masalah yang mematikan karena dikenali oleh musuh keluargamu. Jadi usahakan sembunyikan identitasmu saat melewati kota besar dan usahakan untuk tidak menggunakan nama aslimu. Dia menasihati. Itu masuk akal. Minos mengangguk setuju. Yah, kalau bukan karena Ford, tidak ada yang akan menyadari siapa kita. Lagi pula, aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Dan hanya sedikit orang di Kekaisaran yang mengenalku. Tetapi tip tentang sekte pembunuhan orang suci itu berguna. Si Beli menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong, waspadalah juga terhadap calon pesaingmu di sekte ibumu. Kamu mungkin tumbuh besar di wilayah utara, tapi saat kamu masuk ke sekte Awan Abu-Abu, semua yang akan dilihat oleh calon penerus kekuasaan di organisasi itu hanyalah hal baru. Saingan, dan kamu tidak perlu menunggu untuk sampai ke sekte itu. Beberapa dari mereka akan menyadarinya dan bahkan mungkin mencoba bertindak melawanmu sebelum kamu sampai ke markas. Apakah begitu? Dia bertanya sambil menatap Ruth. Jangan tanya padaku. Aku hanya seorang raja spiritual ketika aku meninggalkan sekte ini, kata Ruth tanpa penundaan, memahami apa yang ingin dia ketahui. Namun Gloria kemudian berkomentar, kudengar Maisi akan menjadi penerus kakekmu, tapi dia punya pesaing, dan beberapa mungkin mencoba mempersulitmu, Minos. Mendesah. Baiklah, aku akan berhati-hati. Ucapnya sebelum memberi isyarat terima kasih kepada wanita cantik berambut hijau itu. Setelah itu, keempat kekasih itu berangkat dengan menaiki punggung Maida. Menuju tenggara menuju perhentian berikutnya, di mana mereka akan membeli lebih banyak teknik dan akhirnya mencapai ibu kota Kekaisaran. Saat mereka terbang, kali ini tanpa kesulitan lebih lanjut, si Beli terus memperhatikan mereka sementara putrinya melayang di sampingnya. Mengapa ibu memeluknya seperti itu? Bagaimana pendapat ayahku jika melihat ibu seperti itu? Naomi bertanya, wajahnya memerah. Si Beli menertawakan putrinya dan berkata, ada apa? Dia hanya anak kecil di mataku, sama seperti kamu. Aku tahu, ada wanita yang jauh lebih tua darimu yang tidur dengan pria muda seusianya. Naomi cemberut, merasakan ibunya sedang bermain dengannya. Bagaimanapun, itu adalah hal terbaik yang bisa kulakukan. Pakar itu menajamkan matanya sambil terus melihat jejak kelompok Minos. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi saat aku melihatnya, aku merasa bahkan aku akan berada dalam bahaya jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki. Apa? Naomi membuka mulutnya karena terkejut. Tidak menyangka ibunya yang kuat akan mengatakan hal seperti itu. Kurasa dia sudah hampir melampaui ibunya.
Bangkitnya Dataran Hitam bab 1237 negosiasi di Vogel. 2 bulan kemudian, setelah berminggu-minggu sejak pembicaraan keluarga Barat dengan keluarga kerajaan BlackRock dan Rosser dimulai, Lulu telah pergi ke Dataran Hitam dan meninggalkan negara bagian itu menuju Vogel. Pada saat yang sama, kekuatan kedua negara tersebut telah menyimpulkan bahwa rencana Minos layak untuk diinvestasikan, bahkan mengingat masa lalunya yang meragukan. Mereka tidak punya banyak alternatif untuk menghindari perang melawan Flaming Empire. Jadi mereka secara alami menerima risiko yang ada padanya untuk setidaknya memiliki satu kesempatan lagi untuk perdamaian. Karena itu, ketika Lulu dan Ellen Nash tiba di Vogel untuk memulai pembicaraan dengan keluarga bangsawan setempat, kelompok Albano, Rosser, dan BlackRock sudah siap untuk melakukan hal yang sama. Ellen adalah salah satu mitra Minos yang berspesialisasi dalam berbisnis dan tidak banyak dibutuhkan di Dataran Hitam saat ini untuk menjaga keamanannya. Karena itu, dialah yang mewakili negara bagian Raja Stuart, bersama tentu saja anggota tentara lainnya yang hadir untuk proses birokrasi. Bagaimanapun, Minos telah berkomunikasi dengan negaranya selama periode ini dan memberi Ellen kebebasan untuk bertindak atas namanya. Oleh karena itu, wanita ini sudah bersiap untuk mulai menggunakan keterampilannya di tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah airnya. Dia belum pernah meninggalkan wilayah utara sebelumnya, tapi tetap saja, sebagai seseorang yang telah melihat begitu banyak hal menakjubkan di Minos, dia menghadapi situasi saat ini dengan tegas. Siap melakukan yang terbaik, dan itulah yang dia dan kelompoknya lakukan saat ini, berbicara dengan salah satu keluarga bangsawan Vogel. Biar ku jelaskan, seorang pria yang terlihat seumuran dengan Ellen, tinggi dan kuat, level 70, mengatakan ini sambil tersenyum lucu di wajahnya. Anda ingin meyakinkan kami bahwa keluarga kerajaan Dataran Hitam berhak menjadi keluarga kerajaan kami? Tidak hanya itu, tetapi mereka juga mengatakan bahwa jika itu terjadi, House Stuart akan secara ajaib menyelesaikan semua masalah kita, saudaraku. Seorang wanita yang duduk di sebelah orang suci spiritual, level 69, berkata, juga tersenyum kecut pada Lulu dan Ellen, duduk di hadapan mereka di ruang bisnis. Lulu memejamkan mata saat menyadari bahwa kedua perwakilan keluarga yang mereka kunjungi hari ini tidak menganggapnya serius. Tapi Ellen tidak bereaksi seperti itu, hanya diam di kursinya, mengamati reaksi yang diharapkan dari orang-orang itu. Wanita berambut pirang ini lalu berkata, kamu benar, itulah yang kami usulkan. Keluarga Stuart menjadi rumah kerajaan Vogel dan akan menjamin perdamaian 4 kerajaan di utara Flaming Empire. 3 orang lain di ruangan itu selain 4 orang ini, 1 dari Rosser, 1 dari BlackRock, dan 1 lagi dari Albano, diam-diam berdiri di sana ketika mereka mendengar itu, memperhatikan kedua bangsawan setempat itu. Pria dan wanita di sana saling memandang, menganggap semuanya tidak masuk akal. Dia memandang Ellen dan bertanya, apakah kamu mabuk? Menurutmu bagaimana hal seperti itu mungkin terjadi? Ellen lalu menjawabnya, Nona Rose, kami tidak mengusulkan sesuatu yang mustahil. Sebaliknya, ketika keluarga Vogel menyerang Dataran Hitam, tidak menaati aturan gereja spiritual, hal itu menjadi preseden yang menjamin kami mendapat tempat dalam perebutan tahta lokal. Kami sudah mendapat dukungan dari 3 keluarga kerajaan aliansi negara bagian Anda melawan Flaming Empire, sesuatu yang tidak dimiliki keluarga Vogel lainnya. Jadi, apa yang tidak masuk akal dari lamaran saya? Dia bertanya dengan tulus. Ceka, pria itu tidak menyukainya lalu bertanya sambil memasang ekspresi mengejek. Dan berapa banyak orang suci spiritual yang kamu miliki? Atau apakah aku bermaksud untuk memimpin kita bersama kaisar spiritual? Saat Raja Stuart menaklukkan Vogel, kita akan memiliki semua orang suci spiritual yang masih hidup di negara bagian ini, jawab Ellen dengan tenang, memahami masalah individu tersebut. Tapi jangan khawatir tentang itu. Pemimpin kami tidak berpikir Anda akan memberi kami kekuatan absolut. Kami hanya meminta posisi administrator kerajaan, yang akan mengatur kegiatan lokal dan menjaga stabilitas organisasi negara ini. Adapun faktor lainnya, kami akan menjamin kebebasan ekonomi dan politik kepada semua keluarga bangsawan yang mendukung kami. Dia berbicara dengan serius. Salah satu perwakilan keluarga kerajaan sekutu negara bagian ini kemudian berkata, selain itu, kami telah berbicara dengan Nona Nash, dan dia telah memberitahu kami bahwa Raja Stuart bersedia mengembalikan posisinya setelah momen kelemahan terbesar negara bagian kami berlalu. Kemudian, dalam beberapa dekade, keluarga bangsawan setempat mungkin bersatu untuk mencabut posisinya sebagai raja dan memulai proses suksesi kerajaan baru ketika situasinya mendukung. Orang lain menyelesaikan pidato rekannya. Saudara laki-laki dan perempuan itu saling memandang setelah kata-kata dari para pengunjung rumah mereka, merenungkan situasinya. Sulit untuk menerima gagasan tentang kekuatan luar dan, lebih buruk lagi, lebih lemah dari organisasi bangsawan lokal yang paling lemah, menjadi penguasa kerajaan. Terlebih lagi mengingat semua perselisihan lokal, dari keluarga yang sudah tertarik dengan posisi ini, dari orang lain yang hanya ingin bersembunyi hingga badai berlalu.
Namun memikirkan semua poin yang dikemukakan, mau tidak mau mereka setuju bahwa ada hal-hal menarik dalam semua ini yang dapat bermanfaat, atau lebih tepatnya tidak merugikan, bagi mereka. Akan sangat memalukan untuk menjalani semua itu, tapi ketakutan mereka menghadapi Flaming Empire tanpa bantuan sekutu mereka jauh lebih penting daripada masalah ini. Karena waktu tidak berpihak pada mereka. Mereka harus memberi orang-orang ini setidaknya kesempatan untuk berbicara dan bahkan mungkin menegosiasikan kesepakatan terbaik agar hal ini menjadi kenyataan. Pria itu mengepalkan tangannya dan memandang perwakilan keluarga kerajaan sekutunya. Apakah kamu akan mendukung keluarga Stuart? Apakah semua orang di sini menyadari bahwa organisasi ini hanya tertarik pada kebaikannya sendiri? Ellen terdiam sementara salah satu dari mereka berkata, akan aneh jika seseorang yang mencoba membantu tidak melakukannya demi keuntungan tertentu. Salah satu dari mereka berkomentar, itu benar, ada biaya yang harus mereka keluarkan untuk membantu kita, jadi wajar jika organisasi ini ingin memanfaatkan Vogel. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Meskipun mereka lebih lemah dan memiliki sumber daya yang lebih sedikit, mereka memiliki peluang yang lebih baik daripada Anda dalam mewujudkan perdamaian. Atau apakah ada orang di sini yang berpikir bahwa keluarga lokal dapat memainkan peran itu? Dengan Minos Stuart ini, kalian setidaknya memiliki kesempatan untuk menggunakan dia untuk sementara dan mengeluarkannya dari kekuasaan nanti. Dengan keluarga lokal, hal itu tidak akan pernah terjadi lagi sejak saat itu. Mereka akan mencoba mengambil alih negara dan memiliki syarat untuk melakukannya selama periode ketegangan dengan Flaming Empire. Singkatnya, keluarga Stuart adalah alternatif yang paling tidak buruk bagi kalian para Vogel. Dia berkata ketika Ellen menatap langit-langit. Berusaha menahan diri untuk tidak menertawakan orang-orang yang tidak mengenal Minos. Lulu memperhatikannya, tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ellen. Hal terburuk apa yang bisa terjadi? Dia bertanya pada mereka berdua. Minos hanyalah kaisar spiritual level 61. Butuh waktu puluhan tahun bagi dia dan negaranya untuk mencapai kekuatan yang cukup untuk dibandingkan dengan salah satu keluargamu. Kalau begitu ambil kesempatanmu dan terimalah penguasa palsu ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1238 tiba di ibu kota kerajaan api. 2 minggu lagi berlalu. Setelah meninggalkan wilayah Sekte Suci, Minos dan istrinya melakukan perjalanan ke sebagian besar kerajaan Flaming. Selama periode ini, mereka telah membuat beberapa kesepakatan mengenai profesi spiritual lainnya selain hakim spiritual yang tekniknya mereka beli dari kota markas sekte tersebut. Dengan ini, mereka mendapat pesanan baru berupa teknik asli dan salinan tingkat perak untuk dibawa kembali ke Dataran Hitam ketika mereka kembali dari perjalanan bisnis ini. Tapi mereka masih kehilangan lebih dari separuh teknik yang ingin mereka beli atau pesan di negara bagian ini karena kebanyakan dari teknik tersebut hanya bisa mereka dapatkan di ibu kota atau sekte awan abu-abu. Jadi, selama beberapa minggu terakhir, mereka masih belum menyelesaikan semua kesepakatan mengenai teknik di negara bagian ini, meskipun mereka praktis telah melintasi separuh kekaisaran. Namun selain semakin mendekati tujuan mereka di periode ini, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal banyak tempat di Flaming Empire sambil melatih skill mereka. Karena itu, Minos sudah berada di puncak level 61, beberapa minggu setelah kenaikannya ke level 62. Adapun istri-istrinya, mereka terus memaksakan diri sekuat atau sekeras yang dia lakukan. Tetapi tidak ada seorang pun yang maju dalam periode ini karena mereka semakin jauh dari kesempatan seperti itu. Hanya Kila yang membuat terobosan dalam beberapa hari ini sejak kepergian mereka dari Sekte Suci, setelah mencapai level 58 minggu lalu. Akhirnya, setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan, mereka akhirnya sampai di sekitar ibu kota kerajaan Flaming, salah satu titik pemberhentian terpenting dalam perjalanan mereka. Minos, menurutmu bagaimana keluarga Vogel menghadapi hal itu? Gloria bertanya kepada suaminya ketika dia dan kelompoknya berdiri di belakang Maida, melihat kota besar beberapa kilometer di depan mereka. Kelompok mereka telah bertukar informasi dengan Dataran Hitam tentang negosiasi di Vogel, jadi mereka tahu bahwa Ellen sudah ada di sana untuk menangani rencana mereka. Karena ini adalah langkah besar mereka, yang dapat menempatkan mereka di meja pakar kontinental, Gloria sangat penasaran dengan peluang mereka. Minos memandang istri ketiganya lalu menjawabnya. Saya yakin tentang hal itu. Keluarga Vogel itu mungkin akan memiliki perlawanan terhadap kita, tapi pada akhirnya, mereka akan menerima. Lagi pula, mereka tidak punya alternatif yang lebih baik. Dia tersenyum, mengingat posisi rentan negara bagian itu setelah bertugas singkat di sana. Jadi, berapa lama lagi kita terpilih menjadi anggota keluarga kerajaan Vogel? Abi bertanya sambil memeluk lengan kiri Minos. Itu aku tidak tahu, dia berkata dengan tulus. Itu tergantung pada gereja spiritual. Merekalah yang akan memutuskan kapan mereka akan meninggalkan negara itu. Tapi, di sisi lain, akan memakan waktu beberapa bulan sebelum kita menyelesaikan urusan kita di sini di Kekaisaran. Jadi, mungkin diperlukan waktu lebih dari setahun. Dan apa yang terjadi sementara ini?
Bagaimana jika Flaming Empire memutuskan untuk memulai perang untuk sementara waktu? Wanita cantik berambut biru itu menekankan isu tersebut. Gloria lalu berkata, hanya karena gereja mengambil alih Vogel tidak berarti bahwa kekuasaan negara tersebut wajib menghindari kemungkinan perang. Keluarga kerajaan dari 3 negara sekutu Vogel melawan Flaming Empire tidak mengandalkan bantuan organisasi Vogel ini karena tidak adanya sentralisasi kekuasaan dan sekutu mereka. Dengan posisi Vogel saat ini, hal yang wajar diharapkan dari keluarga setempat adalah mereka bersembunyi atau bergabung dalam faksi dalam perebutan kekuasaan di negara bagian tersebut. Oleh karena itu, tidak mungkin negara-negara tersebut dapat mengandalkan bantuan dari negara-negara tersebut. Namun, jika keluarga-keluarga tersebut memutuskan untuk mendukung mereka, bahkan tanpa figur terpusat di Vogel, mereka dapat memperoleh lebih banyak bantuan dalam perang melawan Flaming Empire. Minos kemudian menyelesaikan pidato Gloria. Jika kita setidaknya bisa mendapatkan persetujuan lisan dengan keluarga Vogel, maka organisasi tersebut dapat bergabung dengan BlackRock, Roser, dan Albano untuk mengintimidasi kekaisaran. Mungkin itu cukup untuk menunda perang pada akhirnya. Dia berkata, memikirkan banyak kemungkinan di depan mereka. Setelah itu, kita akan melihat bagaimana mengatasi masalah menjadi bangsawan di tempat itu. Abi memahami semua ini dan terus memikirkannya sambil melihat ibu kota kekaisaran semakin dekat dengan mereka. Minos, apa yang ingin kamu lakukan terhadap sage spiritual gereja itu? Apakah kita akan mencarinya di pos setempat? Ruth bertanya ketika dia mengingat informasi yang mereka terima selama beberapa minggu terakhir. Selama lebih dari 2 bulan sejak keberangkatan mereka dari wilayah Sekte Suci, mereka telah mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak teman di pos-pos gereja yang tersebar di seluruh kekaisaran Flaming. Karena hal ini dan sekutu mereka di Vogel, yang beruntung selamat pada hari pelarian mantan keluarga kerajaan itu, kelompok mereka menemukan bahwa sage spiritual yang mengambil alih negara itu ingin berbicara dengannya. Minos lalu menjawab Ruth, tidak, biarkan dia menemukan kita sendiri. Aku tidak tertarik membiarkan dia mengganggu urusan kita. Minos dan kelompoknya tidak mengikuti saran si beli untuk menyembunyikan identitas mereka selama perjalanan melintasi kekaisaran. Karena itu, akan sangat sulit bagi sage spiritual atau orang lain di gereja untuk mengasosiasikan mereka dengan orang-orang yang menyebabkan kejatuhan Vogel. Itu bukan tidak mungkin, dan Minos tahu bahwa orang seperti itu pada akhirnya bisa menemukan mereka. Tapi dia tidak akan membuat pekerjaan orang ini menjadi lebih mudah, bahkan mengingat seharusnya tidak ada masalah berarti dalam berbicara dengan seorang kardinal. Sebaiknya hindari mengasosiasikan sosok Raja Dataran Hitam dengan sosok Pike. Pikirnya, mengingat hal seperti itu bisa merugikan permintaannya agar keluarga Stuart ikut serta dalam suksesi kerajaan Vogel. Bagaimanapun, saat mereka membicarakannya, tidak butuh waktu lama bagi Maida untuk perlahan-lahan turun ke tanah, berencana untuk mendarat di luar ibu kota kekaisaran. Minos berencana untuk tidak menggunakan kerajaan tata ruang di tempat itu, jadi dia ingin mengambil kesempatan untuk mengirim Maida untuk tinggal di tempat itu bersama Kila. Dengan itu, setelah dia mengirim harimau betina raksasa itu ke kerajaan tata ruang, Minos dan istrinya terbang ke kota itu, mengikuti arahan Gloria, yang memimpin mereka menuju Kuil Peyton. Mereka mempunyai banyak urusan yang harus diselesaikan secara lokal, tetapi mereka akan memulai dengan urusan keluarga kelompok. Yaitu pertemuan Minos dengan keluarga istri ketiganya yang cantik, adapun Ruth, keluarganya berada di markas besar Sekte Awan Abu-Abu di ujung tenggara Flaming Empire. Oleh karena itu, masih perlu beberapa bulan sebelum Minos memiliki kesempatan untuk bertemu sebagian besar keluarganya dan mengunjungi kembali seseorang yang pernah mempermainkannya bertahun-tahun yang lalu. Dengan itu, saat Gloria bernapas tergesa-gesa, merasa cemas, Minos menghela nafas, berusaha mempersiapkan diri untuk bertemu ibu mertuanya lagi dan bertemu ayah mertuanya. Mendesah, saya ingin tahu apa yang akan mereka minta dari saya, ataukah mereka akan sepenuhnya menghormati persetujuanku dan berpura-pura menjadi orang tua yang normal? Minos bertanya-tanya seperti apa beberapa menit berikutnya saat dia mengamati sekeliling kota. Kota terindah yang pernah dia kunjungi. Itu juga merupakan tempat terkuat yang dia lihat secara pribadi, dipenuhi dengan orang suci spiritual tingkat rendah, di mana dia bahkan bisa merasakan aura individu level 79. Kekaisaran api, ya, itu pasti kekuatan yang menopang negara ini melawan 4 kerajaan tingkat tinggi. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1239 keluarga Frost 1. Setelah beberapa saat berjalan melalui jalur Peyton, Minos dan istrinya tiba di kuil gereja spiritual di ibu kota Flaming Empire. Tempat ini berada di dekat istana kekaisaran, seperti yang biasanya terjadi di setiap negara bagian di mana organisasi ini hadir. Namun karena luasnya Peyton, kota berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, alun-alun pusatnya cukup luas, dan dari tempat kuil gereja berada, istana keluarga Edwardstone tidak dapat terlihat. Bagaimanapun, kelompok mereka tidak ada di sana untuk mengunjungi istana kekaisaran, dan ketika mereka memasuki properti gereja spiritual,
Minos dan istrinya menemukan tempat yang mirip dengan tempat lain yang pernah mereka lewati. Ada perbedaan dalam hal ukuran, jumlah orang, dan ahli di sekitarnya karena Flaming Empire lebih kuat dari Rosser dan Vogel. Tapi model konstruksi dan area kuil ini sama seperti pos terdepan organisasi lainnya yang telah dilewati Minos. Dan dengan itu, mereka segera mencapai area di mana mereka harus mengidentifikasi diri mereka sendiri, dekat di mana hanya anggota gereja yang dapat mengaksesnya. Uskup Agung Frost, apakah Anda kembali? Sudah bertahun-tahun sejak saya tidak melihat Anda di sini. Seorang pria parubaya, level 68, mendekati kelompoknya, tersenyum saat melihat wanita muda yang dia lihat tumbuh dewasa. Gloria adalah putri dari orang suci spiritual yang berkuasa di tempat ini, jadi tentu saja, semua orang yang lebih tua darinya di tempat ini mengenalnya. Namun hal ini tidak hanya terjadi karena posisinya sebagai putri ahli. Bakat dan hasil Gloria menempatkannya dalam sorotan, dan membuatnya semakin terkenal di kalangan generasi muda kuil Phaeton. Gloria tersenyum mendengar komentar berlebihan orang itu lalu berkata, "Paman Russell, saya di sini bersama suami dan saudara perempuan saya." "Apa, suami?" Lelaki tua itu membuka mulutnya karena terkejut ketika dia melihat ke arah Minos. Tapi sementara dia terkejut dengan informasi yang hanya diketahui oleh para petinggi di pos ini, kaisar spiritual lainnya di pintu masuk kuil itu memandang Minos dengan iri. Saudara perempuan harem, salah satu dari mereka memandang Ruth dan Abby, menyadari bahwa mereka cantik tetapi tidak memiliki tingkat kecantikan dan kultivasi yang sama dengan Gloria. Uskup Agung Frost menerimanya. "Apakah kamu serius?" "Meneguk. Apa istimewanya anak ini? Dia terlihat bagus. Tapi aku pernah melihatnya lebih baik. Sungguh pria yang beruntung. Dia dilahirkan dengan pantat menghadap ke bulan. Bajingan, bagaimana dia melakukannya?" Setiap penjaga, bahkan wanita, memandang Minos dengan keraguan di benak mereka, terkesan oleh kata-kata mengejutkan dari Gloria, salah satu generasi muda tercantik di kota ini. Gloria memang cantik, tipe yang bahkan bisa memikat wanita heteroseksual hingga membuat mereka meragukan kesukaannya. Dan karena dia memiliki bakat di atas rata-rata dan hati yang baik, tidak ada satupun jiwa yang tidak menyukainya. Mengingat posisinya sebagai putri kecil di postingan ini, setiap orang di sana memiliki sedikit rasa hormat dan kemarahan pada Minos karena telah menyentuh dewi ini. Gloria kemudian mengangguk kepada Russell dan berkata agar semua orang di sana mendengarnya. "Ya, dia adalah suamiku dan ayah dari bayiku." "Apa?" Beberapa suara berseru ketika semua orang di sana melihat ke arah tangan kanan Gloria yang sedang memijat perutnya, yang sebenarnya terlihat sedikit lebih besar dari biasanya. Karena semua orang di sana tahu bahwa tidak mungkin wanita seperti Gloria bisa menambah berat badannya tanpa sakit, mereka segera menyadari bahwa dia memang hamil. Begitu cepat, Gloria pasti berusia sekitar 70 tahun, dan dia sudah. Beberapa wanita di sekitar berkomentar, memandangnya dengan iri tetapi juga senang. Russell kemudian menutup mulutnya dan mendapatkan kembali postur tubuhnya, masih menatap Gloria dan Minos yang berada tepat di belakangnya. "Tolong," katanya sambil membuka jalan bagi mereka untuk lewat. "Suamiku, ya, dan saudari harem." Dia melihat kelompok beranggotakan 4 orang menuju ke dalam area eksklusif itu. Terkejut karena dia melihat seorang wanita anggota gereja menerima menjadi bagian dari harem. Generasi muda ini menerima segala macam hal. Setelah beberapa saat berjalan tergesa-gesa melewati area di mana sebagian besar orang suci spiritual di pos ini tinggal. Minos dan istrinya tiba di depan rumah orang tua Gloria. Di sana, orang yang menjaga keamanan kediaman keluarga Frost segera mengalihkan pandangannya dari koran di tangannya untuk melihat ke arah kelompok yang baru tiba, yang sedang memperhatikan ke arahnya. Segera dia berdiri dan berkata, "Gloria muda, sungguh mengejutkan melihatmu di sini. Kupikir kamu sudah." Dia kemudian menghentikan kalimatnya di tengah jalan ketika dia melihat Minos berdiri di samping Gloria, kurang lebih memahami bahwa inilah pria yang berhasil mencuri wanita muda ini. "Apakah kamu Minos Stuart?" Dia bertanya dengan nada yang kental dan tidak ramah kepada pria yang telah menghamili Gloria tanpa memiliki komitmen apapun padanya terlebih dahulu. Minos mengangguk pada pria itu dan memperkenalkan dirinya. "Itu memang aku. Dan siapa kamu?" "Kamu, itu tuan bagimu." Gloria kemudian berkata menggantikan pria itu, "Minos, ini Harlan tua. Dia bekerja dengan ayahku selama beberapa abad, jadi dia agak terlalu protektif tapi sangat ramah." Minos tersenyum mendengarnya dan melihat wajah orang di depannya itu. "Tuan Harlan, senang bertemu dengan Anda. Anda pasti telah membantu merawat istri saya selama beberapa waktu, tetapi sekarang Anda tidak perlu khawatir lagi. Dia dan bayi kami berada di tangan yang tepat." Dia berkata sambil menunjuk dirinya sendiri. "Ceka." Harlan tidak terlalu menyukai hal itu, tetapi ketika dia melihat perut Gloria, mau tak mau dia merasa terharu melihat seorang anak yang dia lihat tumbuh besar dan sudah hamil. "Aku hanya tidak akan memberi pelajaran pada orang ini karena bayi yang tidak bersalah ini." Setelah itu,
Gloria memperkenalkan Ruth dan Abby kepada orang itu sebelum mereka berempat memasuki properti itu, menuju ke tempat Margot berada saat itu. Namun saat mereka hendak memasuki area rekreasi di mana ibu Gloria berada saat ini, seorang wanita muda berambut perak, agak mirip dengan istri Minos yang berambut merah, muncul menyambut mereka. Kakak Gloria, dia membuka pintu kayu besar, menyeringai lebar, menunjuk ke sepupunya, yang sudah lama tidak dia lihat. Segera setelah melihat orang yang memiliki garis keturunan keluarga Frost, bukan garis keturunan ibunya, seperti kasusnya, Gloria tersenyum dan berkata, "Zoe, kamu telah menjadi kaisar spiritual. Selamat, Zoe Frost, level 60, putri satu-satunya bibi Gloria," lalu melompat ke arahnya untuk memeluknya erat-erat, senang melihat wanita seperti itu, sahabatnya, dan mantan gurunya. Tapi kemudian, saat dia berpikir dia akan memeluk si rambut merah cantik di depannya, Zoe merasakan tubuhnya berhenti di udara dan melayang tanpa bisa mengendalikan dirinya sendiri. Berhati-hatilah saat mendekati istriku. Lihat kondisinya, Minos berkata, tapi tanpa menunjukkan rasa kesal dalam suaranya. Bangkitnya dataran hitam bab 1240 keluarga Frost 2. Saat Zoe mendengar komentar Minos, dia melihat ke arah orang ini dan kemudian ke perut Gloria, yang sudah terlihat, bahkan mempertimbangkan pakaiannya. "Kakak, perutmu sudah terlihat," Zoe berteriak ketika dia kembali ke tanah setelah Minos menonaktifkan tekniknya. Perlahan aku mendapatkan bentuk baru ini." Gloria berkomentar dengan senyuman di wajahnya saat melihat sepupunya mendekatinya. Setelah beberapa saat wanita muda ini mengabaikan Minos, Ruth, dan Abby, dia akhirnya memeluk si cantik berambut merah itu, memijat lembut perut Gloria atas izin wanita tersebut. Zoe lalu menatap Minos dan memasang wajah serius. "Jadi kamu adalah ayahnya. Kamu sangat pintar menghamili sepupuku untuk mengikatnya padamu. Bukankah sebaliknya?" Abby bertanya dengan suara rendah sementara Ruth tanpa sadar tersenyum setuju. "Apa yang kalian katakan? Menurutmu apakah sepupuku akan melakukan hal seperti itu?" Zoe melepaskan Gloria dan berkomentar membela wanita ini. Minos lalu berkata, "Yah, kurasa kamu tidak belajar fisiologi di Akademi Spiritual, ya? Tahukah kamu bahwa seorang wanita memiliki kendali penuh atas kesuburannya?" Itu. Zoe memerah, tapi kemudian dia mendengar suara Gloria. "Jangan bicara omong kosong seperti itu, Zoe. Kehamilanku adalah kecelakaan yang baik bagi kami berdua. Minos tidak sengaja melakukannya." Pokoknya, dia menggelengkan wajah nakalnya dan menatap Minos. "Apakah kamu di sini untuk memikul tanggung jawabmu? Apakah kamu datang untuk melepaskan taruhan yang kamu buat dengan Bibi Margot?" "Tentu saja tidak," jawab Minos dengan santai. "Saya akan memenangkan taruhan yang saya buat dengan wanita itu. Jadi mengapa saya harus menyerah?" "Ceka." Sebuah suara berbeda terdengar dari tempat Margot mendengarkan percakapan mereka di sisi lain properti itu. Zoe, yang telah diperingatkan oleh bibinya tentang kedatangan orang-orang ini sebelumnya, kemudian mengabaikan suara ketidaksenangan Margot dan bertanya, "Jadi, apa yang kamu lakukan di sini?" "Saya mempunyai kebebasan untuk pergi kemanapun saya mau. Jadi mengapa saya tidak datang? Saya adalah pemimpin di wilayah saya, jadi saya di sini untuk menikmati keuntungan dari kekaisaran." Minos berkomentar sambil memimpin kelompoknya memasuki bagian dalam kediaman itu. "Sungguh orang yang mengganggu, aku bahkan tidak mengundangnya. Dan dia sudah masuk." Dia memikirkannya sambil mengamati sikap Minos, mengabaikan komentar Minos mengenai pekerjaannya sebagai pemimpin dataran hitam. Namun kemudian dia menoleh pada Ruth dan Abby. "Bagaimana denganmu? Siapa kamu?" Saat Gloria hendak memperkenalkan saudara perempuan haremnya, Margot muncul dari lorong, menjawab pertanyaan keponakannya. "Itu, Zoe, adalah istri-istri lain dari suami sepupumu." "Istri lain?" Dia membuat ekspresi yang sedikit lebih serius, masih tidak percaya bahwa Gloria telah menerima penghinaan seperti itu. Namaku Ruth, dan aku Abby." Keduanya memperkenalkan diri dengan malu-malu, merasa malu memperkenalkan diri kepada seseorang dari keluarga Gloria. Tapi kemudian Margot mengabaikan wanita-wanita ini dan memandang Minos. "Jadi, kamu akan memenangkan pertaruhan kami, ya?" "Tentu, hanya masalah waktu saja sebelum hal itu terjadi." Dia tersenyum sambil duduk di sofa putih, yakin wanita seperti itu akan menyadari bahwa dia tidak sekadar percaya diri. Dan benar saja, Margot menyadari hal ini karena dia merasakan bahwa Minos hampir mencapai level 62. Mengingat waktu yang telah berlalu sejak perjalanannya melewati dataran hitam, dia dapat melihat bahwa dia memiliki kecepatan yang luar biasa di tahap ke-7 meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya di wilayah utara. Bocah kecil ini. Dia tidak menggertak. Dia diam-diam menatapnya, merasa bahwa taruhan itu tidak menguntungkannya. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan kultivasi ini, dia akan mencapai level 70 sebelum perjanjian kita berakhir. "Kamu menipuku," dia berkata dengan suara rendah sambil menatap Minos sambil berpikir. "Aku menipumu?" Minos tersenyum. "Aku bertaruh karena aku tahu aku akan menang.
Orang bodoh macam apa yang bertaruh pada sesuatu yang bermasalah seperti itu tanpa memiliki peluang besar yang menguntungkannya? Belum lagi kamu ahlinya dengan pengalaman ribuan tahun, bukan aku. Dia berpendapat bahwa ini semua salahnya karena bertaruh dengan mudah. Margot memejamkan mata saat mendengar ini, merasakan beratnya kata-kata Minos dan ingin memukulnya sedikit. Tapi kemudian Gloria mengambil salah satu tangannya dan meletakkannya di perutnya. Rasakan itu, Bu. Bayiku sudah mulai tumbuh. Margot menjadi tenang ketika dia merasakan makhluk kecil itu tumbuh di dalam perut Gloria dan memandangi putrinya yang berharga. Seorang gadis, ya, dia bergumam dengan suara rendah, mengungkapkan sesuatu yang belum diketahui Minos dan para wanitanya. Seorang gadis, Ruth dan Abby saling berpandangan, sementara Gloria memandang Minos dengan senyuman di wajahnya. Setelah mendengar itu, Minos telah kehilangan tampilan tenangnya yang biasa dan sekarang tampak sedikit lebih gelisah dengan informasi mengenai keturunan pertamanya. Dia belum memikirkan jenis kelamin bayinya, namun dengan informasi ini, mau tak mau dia merasa lebih dekat dengannya, sudah mulai memikirkan nama. Sementara itu, Gloria duduk di pangkuannya dan memeluknya, dengan cepat mendekatkan bibirnya, merasa senang mengetahui informasi tersebut. Jika ada yang bertanya padanya, Gloria akan mengatakan bahwa dia lebih memilih laki-laki karena dia ingin memberikan Minos ahli waris, serta seseorang yang mengingatkannya padanya. Tapi dia tidak dibesarkan di tempat yang menganggap gender penting dalam garis suksesi, jadi mengetahui bahwa dia akan memiliki anak perempuan bukanlah hal yang buruk. Baik perempuan atau laki-laki, bayi ini akan menjadi anak dia dan Minos dan akan selalu memiliki karakteristik ayah untuk mengingatkannya akan masa-masa indah yang dia alami bersamanya. Jadi, dia memberikan ciuman penuh gairah kepada Minos, bahagia, sambil mengabaikan keluarganya di daerah tersebut. Seorang cucu perempuan, ya? Suara yang dalam dan serak terdengar di tempat itu ketika seorang pria berambut putih, yang tampak muda, muncul di samping Margot dengan ekspresi serius di wajahnya. Ayah! Gloria berteriak kaget saat dia melepaskan bibirnya dari bibir Minos, merasa malu karena pria seperti itu melihatnya di pangkuan suaminya, menciumnya dengan cara yang sama sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat berdiri dan menarik salah satu lengan Minos sehingga dia bisa berdiri di sampingnya di depan individu level 79 itu. Minos, ini ayahku, Joseph. Dia menunjuk padanya sambil mencoba menahan kemerahan di wajahnya. Oh, jadi itu ayah mertuaku. Minos tersenyum dan menunjukkan salah satu tangannya kepada pria berambut putih di depannya, tidak merasa terintimidasi dengan kehadirannya. Kamu pasti Minos Stuart. Joseph Frost memandang Minos dari atas ke bawah, lalu ke atas, mencoba menilai sosok pemuda ini. Tapi dia tidak mengerti mengapa Gloria memilih orang ini atau mengapa Minos begitu berbakat. Tidak hanya itu, fakta bahwa orang seperti itu telah menghamili putrinya dengan begitu mudah merupakan sebuah kejutan baginya, mengingat bakat tinggi dan level tinggi dari pemuda berambut merah ini. Mungkin dia diberkati oleh surga dengan banyak keberuntungan? Dia bertanya-tanya sambil menatap Minos dengan bingung.